Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Nah, judul perikop itu Lambung Yesus Ditikam. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat itu diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan pula nats yang mengatakan mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ayat yang baru saja kita baca, ini merupakan perikop yang merupakan kelanjutan dari kisah kematian Kristus atau kisah penyaliban Kristus. Dan setelah Yesus mati, menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, dan kemudian dia mati di atas kayu salib, maka orang-orang Yahudi kemudian datang meminta kepada Pilatus untuk dapat menurunkan mayat-mayat yang tergantung di kayu salib. Karena memang pada saat itu, ya, hari Sabat itu kurang lebih jatuhnya hari Sabtunya. Dan mereka tidak bekerja pada hari Sabat, dan mereka pun tidak bisa menurunkan mayat pada hari Sabat. Dan karena itu mereka kemudian meminta sebelum hari Sabat mereka bisa mengerjakan pemakaman, pekuburan, dan sebagainya, sehingga orang-orang yang tadi disalib itu mereka tidak tergantung selama seharian penuh di kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian orang-orang ini datang kepada Pilatus untuk meminta mereka mematahkan kaki. Dikatakan situ mematahkan kaki. Nah, mengapa mematahkan kaki? Karena memang mematahkan kaki itu supaya mereka tidak punya tumpuan untuk bisa bisa menahan badan mereka, sehingga mereka bisa langsung tergantung di situ, kakinya kena patah, lalu kemudian mereka tergantung dan kemudian bisa segera meninggal atau mati. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada saat itu prajurit-prajurit itu kemudian melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka kemudian mematahkan kaki daripada orang-orang yang disalibkan pada saat itu. Satu demi satu dari mereka dipatahkan. Tapi ketika mereka melihat Kristus, mereka tidak mematahkan kakinya. Karena mereka melihat dia sudah mati. Dan yang mereka lakukan untuk memastikan bahwa dia sudah mati adalah mereka menusuk lambungnya dengan tombak. Lalu dikatakan di sana, maka keluarlah air dan darah di situ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana bahwa Yohanes mengatakan bahwa semua itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan, bahwa tidak ada tulang yang dipatahkan dan mereka akan menusuk dia. Nah, saudara, kalau kita lihat dari kisah ini, ya, kita akan melihat bahwa bagaimana Allah itu sedemikian rupa menjaga atau memelihara apa yang Yesus lakukan. Semua yang Yesus lakukan itu menggenapi firman Tuhan. Misalnya tentang tulangnya tidak akan dipatahkan, itu menggenapi Mazmur 34 ayat 21. Nah, saudara, kalau kita lihat di sana, kehidupan Kristus itu dia berjalan selalu untuk menggenapi firman Tuhan. Dan di sisi lain juga kita melihat bahwa Tuhan telah mengatur sedemikian rupa kehidupan Kristus, termasuk juga penderitaan-penderitaan yang akan dialami. Dan ini juga berarti bahwa kita bisa melihat bahwa
penderitaan yang Kristus alami atau kematian yang Kristus alami itu bukan terjadi akibat kecelakaan, ya. Karena Yesus tidak bisa menahan pengajarannya, akibatnya ditangkap dan dia dibunuh. Bukan seperti itu. Semua terjadi untuk menggenapkan apa yang sudah Allah rancangkan sebelumnya. Bahwa Kristus akan menyelamatkan kehidupan seluruh manusia melalui kematiannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita. Ketika kita melihat peristiwa ini, sama halnya dengan kita. Kita bisa melihat bahwa kehidupan kita pun diatur oleh Tuhan. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Selama kita bergantung kepada Allah, selama kita tetap di jalan-jalan Tuhan, Tuhan mengatur sedemikian rupa kehidupan kita. Sehingga kita tentu tidak bisa melihat hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita sebagai hal-hal yang terjadi di luar kendali Allah. Tapi kita harus tetap percaya bahwa ada penyertaan Allah, ada maksud Allah, ada hal yang ingin Allah sampaikan melalui penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami. Karena itu saudara, apapun yang sedang saudara alami saat ini, baik sakit, penyakit, maupun masalah ekonomi, ataupun apapun yang saudara alami saat ini, percayalah bahwa jika saudara di jalan Tuhan, maka Tuhan pasti akan membantu saudara melewati semuanya. Mungkin dia akan menyelesaikannya, atau dia akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk bisa melewati semuanya itu. Yang penting bagi kita adalah kita harus percaya dan kita harus tetap berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Saudara, mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah hari-hari ini saudara sedang menghadapi berbagai tekanan di dalam kehidupan saudara? Ya, baik masalah-masalah, baik sakit maupun penyakit dan hal sebagainya. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari kita berdoa, meminta anugerah Tuhan untuk memampukan saudara untuk tetap percaya kepada tangan pemeliharaan Allah dan selalu siap untuk menjaga saudara. Saudara, marilah kita selalu setia mengikut Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Tuhan, dalam firman yang baru saja kami pelajari, kami melihat bahwa bagaimana Engkau telah mengatur sedemikian rupa kehidupan dari Kristus. Dan dengan ketaatan Kristus menggenapi semua yang telah Engkau firmankan. Bapa, kami inginkan juga dalam kehidupan kami menggenapi semua apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami untuk kami genapi. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu menggenapi apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga kehidupan kami sepenuhnya itu bisa menjadi serupa dengan Kristus, yaitu menggenapi semua yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua aktivitas kami dari pagi, siang, sampai malam nanti, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.